Alhamdulillah, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa laqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, teman-temanku sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah. Ketika kita mungkin dalam belajar itu banyak sekali ujiannya, banyak sekali hal yang memang ketika kita mau berusaha buat konsisten, buat istiqomah itu terasa susah. Itulah, memang begitulah kehidupan. Begitulah jalannya ketika kita ingin masuk ke dalam surga. Surga itu diberikan orang-orang yang selalu istiqomah, yang selalu konsisten dalam kebaikan, konsisten dalam menuntut ilmu salah satunya. Dan tentu ada sebuah ungkapan, al-adab qabla al-ilm. Berakhlak terlebih dahulu sebelum berilmu. Ini jangan sampai tentunya kita lupakan. Jangan kita terus mencari ilmu, akan tetapi adab dihilangkan. Teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memiliki kandungan yang sangat banyak. Di dalamnya terkhusus yang akan kita bahas ini adalah dalam pembacaannya, dalam segi pengucapannya. Karena dengan mengucapkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan periwayatan yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya dan sampai kita saat ini, wa hakadha minhu ilaina wasala, maka insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita dikumpulkan kelak nanti di akhirat bersama para sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pada pekan lalu kita telah membahas aqsamul mat, ya, pembagian mat secara umum, ya. Pembagian mat, teman-teman sekalian, sekedar pengulangan pekan lalu. Mungkin ada bagi teman-teman yang saat ini hadir tidak bisa menyimak pekan lalu. Jadi secara garis besar pembahasan kita pekan lalu untuk materinya adalah pembagian mat secara umum. Itu ada dua. Yang pertama namanya mat asli dan yang kedua namanya mat far'i. Mat asli adalah mat yang terjadi setelahnya tidak ada sebab, baik itu hamzah ataupun sukun, ya, setelah atau sebelumnya. Sedangkan mat far'i terjadi karena adanya sebab, setelahnya hamzah atau sebelumnya atau setelahnya ada sukun. Ini namanya mat far'i. Nah, kita akan bahas dulu, fokus dulu untuk pembagian daripada mat asli. Karena mat asli disebut juga dengan nama mat tabi'i. Ini memiliki macam-macamnya yang kita akan ketahui ya insyaallah pada malam hari ini. Teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana di depan teman-teman di layar, di situ ada pembagian mat, ya. Mat tabi'i atau disebut juga mat asli, kemudian dan mat far'i. Ini pembagian mat secara umum. Baik, pada slide berikutnya. Naam. Pada slide berikutnya sumber daripada hukumnya. Hukum daripada mat al-asli. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan lahu. Dan mat itu ada asli dan juga far'i. Wa sammi awalan. Dan namailah yang pertama dengan nama at-tabi'i. Wa huwa ma la tawaqqufun lahu 'ala sabab. Mat tabi'i ini adalah yang terjadi karena ma la tawaqqufun, karena tidak ada sebab. Wala bidunihil huruf tujtalab, ataupun huruf-huruf ya yang didapatkan setelah itu. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun,
Dan sebab ya di antara yang terjadi setelah mat ya itu ada hamzah au sukun atau sukun. Ja ba'da matin fa tabi'iyya yakun, yang datang setelah mat tabi'i gitu ya. Jadi mat tabi'i ini setelahnya tidak ada huruf yang bersukun atau huruf yang hamzah di sana. Misalkan alif ditulis di atasnya, oh ditulis di atasnya hamzah, atau ya yang ditulis di atasnya hamzah. Karena nanti ada banyak contohnya insya Allah dilawan daripada mat asli ya, atau bagian yang kedua daripada mat, yaitu mat far'i. Baik teman-teman sekalian, langsung kita masuk slide berikutnya. Pengertian dan hukum bacanya. Baca mat asli maksudnya teman-teman. Jadi pengertian kita akan masuk pengertiannya secara lebih detail lagi ya. Kalau kita biasanya untuk mengetahui sesuatu penggunaannya atau untuk mengetahui sesuatu untuk lebih kenal lagi, kita harus mengerti dulu siapakah dia. Nah, mat asli tadi di awal kita udah sebutkan, disebut juga mat tabi'i gitu ya. Berarti tidak beda, sama ya penyebutannya. Nah, secara pengertian mat asli adalah bentuk mat yang paling mendasar. Mat asli atau tabi'i terjadi apabila ada huruf alif yang terletak sesudah fathah, kitabun contohnya. Kemudian ya mati atau ya sukun sesudah kasroh, sami'un. Dan huruf waw mati atau sukun sesudah dhammah, yaqulu. Gitu kan? Itu namanya mat asli atau mat tabi'i. Jadi bentuk dasar mat. Nah, kemudian di pengertiannya juga terjadi setelahnya karena tidak adanya sebab mat. Sebab mat tadi sudah kita sebutkan, yaitu hamzah dan juga sukun. Nah, cara bacanya mat asli atau mat tabi'i ini ya bacanya 2 harokat. Kadarnya berapa? 2 harokat atau disebut juga 1 alif ya. Untuk kadar panjangnya seberapa, maksudnya 2 harokat itu tepatnya seberapa Ustadz? Tergantung daripada ritme bacaan kita. Oke. Jadi makna tartil teman-teman sekalian, ritmenya itu tersusun dengan rapi begitu. Kadar panjangnya, kadar dengungnya, gunnahnya, setiap hurufnya ya harus pas sesuai dengan makhraj dan disempurnakan dengan sifatnya begitu. Jadi 2 harokat itu seberapa panjangnya Ustadz? Dikembalikan kepada ritmenya. Gitu kan? Kalau ritmenya cepat, tentu 2 harokat itu cepat. Kalau ritmenya lambat, 2 harokatnya juga ikut lambat. Oke? Selanjutnya kita akan masuk contoh daripada mat asli atau mat tabi'i. Di sana saya memberikan beberapa contoh. Gambar yang pertama dulu di qala ya. Qala gitu bacanya. Qulna syaitanu kalimatin tubduna. Jadi hanya ngayun ke atas tangannya. Gitu ya. Yang kedua salama zaluma rahimu. Jadi hanya ngayun aja, yaitu kadar panjang daripada mat ya 2 harokat. Tentu dikembalikan panjangnya itu dalam ritmenya. Oke, kalau ritmenya cepat maka ya 2 harokatnya pun cepat. Begitu ya teman-teman sekalian. Selanjutnya apa saja itu? Ada 3 mat. Yang pertama adalah mat iwad lit tanwin. Pertama adalah mat iwad
lit tanwin. Nah, akan datang penjelasannya insyaallah ya pada pekan-pekan berikutnya ya. Contohnya nih, dobhan kan begitu. Ketika waqaf dobha, nggak ada hamzah kan setelahnya dan juga nggak ada sukun. Kemudian mat tamkin akan datang penjelasannya insyaallah. Huyitum, huyitum, yi-nya itu fokus pada yi-nya. Yitum ummiyina wan nabiyina gitu. Yina bacanya juga sama 2 harokat ya, sebabnya juga sama, tidak ada hamzah dan juga tidak ada huruf yang disukunkan. Oke? Jadi itu mat iwad dan mat tamkin. Selanjutnya yang terakhir macam-macam daripada mat asli ya. Lahu akhun. Nah, biasanya mat silah ini namanya silah berarti sambung. Berarti ada domir yang disambungkan. Domirnya itu ya, domirnya domir goib muzakkar ya, yang bisa berubah doma dan bisa berubah kasroh ya. Nah, tandanya domirnya biasanya haknya begitu tuh, haknya bulat kayak tak marbutoh, cuman nggak ada titiknya ya. Lahu itu namanya mat silah untuk nyambungnya. Lahu akhun bihi imanukum au bihi adan ilmihi illa. Baik. Nah, matsilah ini sebenarnya bukan disebut matsilah qasirah. Ya, matsilahnya di sini adalah matsilah tawilah ya. Ada nanti bentuknya ada matsilah qasirah dan silah tawilah. Saya sengaja memberikan contohnya ini untuk perbedaan nanti kita pada pembahasan mat far'i. Perhatikan teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan hamzah setelah mat, perhatikan ada ha setelahnya hamzah di situ. Ada ha setelahnya hamzah. Ada ha setelahnya hamzah dan ada ha setelahnya hamzah. Ada 3. Lahu ada 4. Lahu akhun bihi iman au bihi adan dan ilmihi illa. Ini contoh daripada matsilah tawilah atau matsilah kubro. Harusnya matsilah qasirah. Bedanya Ustadz, apa Ustadz yang membedakan? Sama, namanya dia macam-macam daripada mat asli, tidak ada hamzah, gitu kan? Tidak ada hamzah setelahnya atau sukun setelahnya. Kalau ada, maka bentuknya bukan lagi mat asli, dia namanya mat fara'i. Ustadz, emang mat silah ada 2? Iya, ada 2. Ada qasirah, ada tawilah. Ada sugro, ada kubro. Matsilah sugro atau matsilah kubro. Yang membedakan apa Ustadz? Ada hamzahnya di depan setelah huruf H. Contohnya yang nggak ada hamzahnya apa Ustadz? Banyak ya. Lahu ma fis samawati. Lahu ma. Lahu ma. Dalam surah Al-Adiyat juga banyak. Ya. Innal insana ila rabbihi lakanud bihila. Hila ada ha setelahnya ya la. Bihila syadid. Jadi ada banyak contohnya dalam Al-Qur'an sebagaimana contoh daripada mat silah tawilah. Nah, contoh di sini adalah contoh daripada mat silah tawilah yang di depannya ada hamzah. Baik, demikianlah pembahasan kita ya untuk macam-macam daripada mat asli dan juga pengertian tadi daripada mat asli, begitupun juga dengan contoh-contohnya. Untuk penjelasan daripada macam-macam mat asli ini kita akan membahasnya insya Allah pada pekan berikutnya agar lebih mengerti dan lebih dalam lagi ya.
dalam memahami mat. Oke, jadi ini sama seperti mat tabi'i bacanya. Namanya mat apa? Namanya mat iwat. Ini sama seperti mat tabi'i bacanya, tapi bentuknya kok beda. Ini namanya misalkan mat tamkin. Ini bacanya 2 harokat. Berarti kalau 2 harokat, bacanya berapa ini? Ya, ini matnya mat apa namanya? Kok haknya setelahnya nggak ada hamzah, tapi tetap dibaca panjang. Ini mat asli atau mat tabi'i ini? Enggak, ini namanya mat silah sugro atau mat silah qasirah. Begitu teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan pahami pada pekan depan. Tip. Alhamdulillah, demikianlah untuk materi kita pada malam hari ini untuk materi tajwidnya. Dan nanti di sini sebutnya adalah tahsin surah. Sebenarnya saya ingin membahas bukan tahsin surahnya saja. Nanti kita akan mempelajari, mencari contoh-contoh daripada pelajaran-pelajaran kita seputar mat. Ya, coba langsung ke atas, akhi. Di surah Asy-Syams. Turunin ke bawah yang tahsinnya tadi. Naam. Nah, di situ saya sudah kasih warna-warna, ya. Itu untuk kita biar tahu contoh-contoh daripada mat asli gitu kan atau mat tabi'i. Oke? Yang cara bacanya ini 2 harokat. Tentunya disesuaikan dengan ritme bacanya. Baik, insya Allah nanti kita akan bahas setelah jeda beberapa saat ya. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Kita akan masuk sesi kedua, yaitu menilik pelajaran tentang mat ya, karena sebenarnya teman-teman sekalian mat itu jumlahnya sangat banyak sekali ya. Kalau yang sudah akan nanti insya Allah kita akan pelajari ada 15 jumlahnya. Ada mat tabi'i, kemudian mat iwat, mat tamkin, mat silah qasirah, mat far'i dengan hukum-hukumnya. Nanti kalau mat far'i kita sebutnya hukum, ya bukan pembagian. Seperti alhamdulillah. Ya. Mat far'i dengan sebab hamzah ya, dengan bacaan yang tidak boleh dinego, harus 5 ya bahkan 4 paling minim. Kemudian ada yang boleh dibaca 2 ya sampai 4 sampai 5. Ada juga yang harus dibaca panjang hukumnya. Hukum bacanya yang disebut dengan mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, dan mat lazim. Mat jaiz juga ya hukum bacanya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Dia juga punya macamnya ya, macam daripada mat jaiz. Ada mat arid ya di tanwin, ada mat lin, ada mat silah kubro. Begitu juga lazim. Lazim memiliki macamnya, ada lazim kilmi, ada lazim harfi, kilmi musaqqal, harfi kilmi mukhaffaf, harfi musaqqal, dan harfi mukhaffaf. Yang insya Allah nanti kita akan pelajari kesemua-muanya ini ya dalam kajian kita ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, kita akan masuk surah Asy-Syams dulu hari ini. Baik, Anda minta nanti dari setiap teman-teman sekalian untuk membacanya surah Asy-Syams ini dari Anda bagi ada 1, 2, 3. Baik, satu orang mungkin bisa membaca 3 ayat ya atau 1 barisan lah. Oke? 3 ayat sampai dengan 2 ayat. Baik, pertama saya mulai daripada Pak Budi Sutanto. Silakan Pak Budi untuk membacakan surah Asy-Syams dengan yang tadi sudah kita pelajari cara bacanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Di ayun. Duha. Nah, dia cara membaca mat itu untuk makhrajnya di job itu, nah, tapi tidak boleh ditekan bacanya ya. Wan nahari idza jallaha. San, bagus, Barfik. Kayak gitu bacanya ya. Nah, jadi dialirkan bacanya. Duhaha, naam, di ayun tangannya. Alhamdulillah. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacanya. Budi. Nah, selanjutnya Hafiz Dinillah. Tafadhal akhina Hafiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panjangin rojim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Ulangin lagi wal laili. Wal laili idza yaghshaha. Dialirkan go-nya. Wal laili idza yaghshaha. Baik Ustaz. Wal laili idza yaghshaha. Naam. Was-samaa'i wa ma banaha. Naam, jid, ahsan, barakallahu fiik. Nah, was-sama ini contoh daripada mat far'i. Karena ada mat dasarnya, setelahnya ada hamzah. Ya. Untuk nanti bentuknya atau hukumnya apa, kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Baik, barakallahu fiik. Hati-hati untuk mengalirkan mat. Mat itu dialirkannya dengan hawa. Hawa itu kadar suaranya. Hawa itu napas, aliran napas dengan aliran suara. Jadi sesuai dengan kadarnya. Jangan diputus-putus atau jangan ditekan-tekan yang berada di akhir. Gitu ya. Ana punya teman dulu, cerita sedikit. Dia salah satu alumni dari Madinah. Ana tidak sebut namanya. Ya, teman di sinilah di Tangerang. Ketika mendengar beliau membaca dengan duhaha agak ditekan dikit. Nah, kemudian Anda tanya, itu haknya itu alif atau hamzah? Alif, Ustaz. Kok ditekan? Nah, itu dia. Mungkin karena beliau belum terlalu mengerti untuk ilmu tajwidnya kali kan. Jadi jangan ditekan bacanya. Sekalipun sering kita dengar murotal-murotal gitu ya. Ustaz Hafiz Dinillah. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Amin. Barakallahu. Wa iyyakum. Nah, selanjutnya saya minta kepada Abu Eger Cristiano Maradona, silakan. Tafadhol Abu Eger. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma Wal ardi. Wal ardi. Wal ardi wa ma tahaha. Ra-nya di belakang busi.
wal ardi wa ma wal ar wal ardi wa ma tahaha wa ma tahaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma cepat wa naf wa nafsin wa ma sawa wa nafsin wa ma sawaha wa ma sawwaha wa nafsin wa ma sawawha wa ma sawwaha sawwa sawaha ya ulangi lagi wa naf wa naf wa nafsin wa ma sawaha tekan wawunya sawwa nabr sawaha nah wa nafsiu wa nafsin wa ma sawaha. na'am jid alhamdulillah barakallahu fiik nanti dilatih lagi matnya ya insyaallah nanti lebih panjang lagi pertemuannya. Semoga Allah mudahkan lagi yang kurang dari bacaannya Abu Eger barakallahu fiik. Amin wa iyyakum barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya minta kepada Vina Mega, silakan. Fa'alhamaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ahmaha fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, haknya diucapkan dengan lembut. Di bawah 4 jarinya ditaruh di sini buat yang akhwat, jangan terlalu ke bawah. Fa'alhamaha hamaha. Jangan hamaha terlalu ketekan. Hamaha lembutkan. Fa'alhamaha. Yuk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sekali lagi. Qad aflaha man zakkaha. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Jayid, barakallahu fiik. Bagus. Hati-hati hahanya ya, Dinamika. Semoga Allah sempurnakan yang kurang dari bacanya. Barakallahu fiik. Amin. Ustaz, terima kasih. Ya. Selanjutnya pada Sari, Ukhtina Sari, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qad khaba man dassaha. Tuh, jangan ho, ha. Wa qad khaba man dassaha. Nah, begitu. Kazzabat samudu. Jangan cepat-cepat. Kadzabat, jangan kadzabat. Kadzabat ritmenya. Kalau ritme kita lambat, maka huruf-hurufnya dilambatin juga. Kadzabat. Kazzabat
samudu bitagwaha. Jangan dipantulin. Bitagwaha. Bitagwaha. Ulangin lagi, jangan ho. Ha. 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 Iya. Ha. Ulangin lagi. Kazzabat samudu bitagwaha. Jangan togwaha. Tog. Ngalir dia suaranya. Bitagwaha. Bitagwaha. Ya, kayak gitu. Baik, Santi. Hati-hati. Pelan-pelan bacanya, tenang. Kemudian huruf-hurufnya jangan sampai ada yang kelewat. Goknya jangan sampai dipantulkan. Gitu ya? Ya baik Ustaz. Sari. Semoga Allah sempurnakan yang kurang bacanya. Amin. Baik, selanjutnya kepada Ani Mardiah. Silakan Ani Mardiani. Nah, Ustaz, Nah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idzim ba'asa ashqaha. Sya-nya jangan terlalu kelamaan diseretnya. Idzim ba'asa ashqaha ashqa jangan terlalu ashqa, dia bukan sofir. Taib, sya bukan sofir. Yang suaranya harus menajam ke depan. Ya. Kurangin kadarnya. Nah. Idzim ba'asa ashqaha. Kurangin sedikit lagi. Idzim ba'asa ashqaha. Nah, begitu. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Lembutkan ketika lafaz Allahnya. Faqala lahum Rasulullah. Jangan Rasulullah. Terlalu Allahi. Naqatallahi. Jangan. Naqatallahi. Jangan Allah. Jangan dinabar ke atas. Ya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Sekali lagi. Faqala lahum. Lu-nya dialirin ya. Rasulullah. Lam makanya memiliki sifat bainiyah dia. Condongnya kepada rakhawah sedikit. Faqala lahum Rasulullahi naqatallah. Naqatallah. Cepatnya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Naqatallahi. Kan? Naqatallahi gitu. Ya, ulangin lagi. Faqala lahum. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Nah, begitu. Ahsanti. Sedikit lagi kurang sempurna. Semoga Allah sempurnakan nanti pelan-pelan. Coba dirasakan feel bacanya. Allahnya kayaknya kalau terlalu kayak gitu kurang enak. Coba kayaknya kadarnya perlu dikurangin lagi ketika Allah. Gitu ya. Tina Mardiani, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya kepada Akhina Zaid. Silakan Akhina Zaid.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Binabar. Fasawwaha. Majuin bibirnya. Sawwaha. Padamdama. Dari padamdama. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Ahsan. Hati-hati di wawunya. Wawunya tasjid maksudnya bukan dipanjangkan bunyinya, tapi ditekan. Ditekan di wawunya. Contoh. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha gitu. Fasawwaha. Jangan fasawwaha. Enggak. Fasawwaha. Dikasih tekanan sedikit. Ulangin lagi. Fadamdama sekali lagi. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, begitu. Ahsan. Ada tekanan. Jadi dikasih nabr di wawunya. Baik. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacanya. Akhirnya Zaid. Amin. Baik. Selanjutnya kepada Anis Fauziah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Kasih alir, dialirkan ujungnya. Talaha. Ha. Jangan ha. Ada tekanan dikit, sampai dikit aja nggak boleh. Wal qamari idza talaha. Nah, begitu. Bagus. Wan nahari idza jallaha. Nah, kurangin lagi coba. Wan nahari. Wan nahari idza jallaha. Bukan ha. Wan nahari idza jallaha. Nah, begitu. Ahsan. Barakallahu fiik. Bagus. Begitu ya. Nah, sama-sama. Nah, tips selanjutnya kepada akhina Awi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal laili idza yaghshaha. Jangan dimatikan, jangan yaghsha, yaghra memiliki sifat terkhawah, ngalir. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Naam. Was samaa'i wa ma banaha. Wa ma banaha. Naha. Was samaa'i wa ma banaha. Naam. Wal ardi wa ma tahaha. Ha. Wal ardi wa ma tahaha. Nah, kadarnya sama yang di tengah sama yang di akhir. Jangan dikurangin ya. Wal ardi wa ma tahaha. Sama.
Gitu ya. Sekali lagi, wal ardi. wal ardi wa ma tahaha. Nah, begitu. Ahsan. Barakallahu fiik. Begitu ya. Fiikum barakallah. Semoga Allah sempurnakan yang kurang dari bacaan. Amin. Selanjutnya, terakhir. Ini siapa namanya ini? Rizky Fadilah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Koknya tebalkan. Wa taqwaha. Ya, kurang tebal ya Ustaz ya. Naam, kurang tebal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hati-hati, taknya ikut tebal ya. Oh, Wa taqwa. Wa taqwa. Wa taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Taqwa. Langsung majuin bibirnya. Wa taqwaha. Wa taqwaha. Nah, Ulang ya, begitu. Ustaz. Ulangin lagi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Dialifkan hamznya. Qad aflaha man afla. Qad jangan dimatikan. Qad afla. Di huruf fa-nya ya Ustaz ya. Kurang rokhawah ya Ustaz. Ya, kurang rokhawahnya. Qad aflaha man zakkaha. Kedengeran nggak Ustaz ya? Ya, kedengeran. Oh, sudah kedengeran. Bagus. Baik. Masya Syukran ya Allah. Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah. Iya. Rizkinya sehat? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Ya udah, semoga sehat-sehat semuanya Umi ya. Amin amin Ustaz. Rizkinya, abinya juga sama. Semoga bisa silaturahmi lagi insya Allah. Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Ini sudah, Mega sudah. Alhamdulillah. Baik. Sisanya saya bacakan teman-teman ya. Tadi sampai di ayat ke-9. Baik. Saya bacakan ayat ke-10-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya bacakan bismillahnya buat latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Samudu bitagwaha. Hati-hati di kazzabat Samudu. Di sini kalau kita masukkan idgham mutaqaribain yang berdekatan makhrajnya tepat. Akan tetapi bacanya tidak idgham ya. Kalau dibaca idgham mutaqaribain tepat karena makhrajnya berdekatan dan sifatnya juga sama. Gitu ya. Ta sama sa gitu kan. Namun tidak dibaca demikian, tidak dibaca dengan idgham mutaqaribain karena aslul idgham mutaqaribain itu dibacanya izhar kecuali pada huruf-huruf tertentu yaitu qaf dengan kaf. Ini sudah kita pelajari ya. Kemudian lam ketemu dengan ra. Gitu. Kadzabat samudu diberikan hamznya. Tidak boleh diidghamkan kadzabat samudu gitu, nggak boleh teman-teman ya. Tadi kelewat saya lupa ingetin ya. Jadi kadzabat ini bukan idgham mutaqaribain. Ketentuannya bisa teman-teman perdengarkan di video kita pada rekaman kajian Al-Futuah waktu pembahasan tentang idgham mutaqaribain dan idgham mutajanisain. Insyaallah di sana ada penjelasannya. Baik. Saya ulangi lagi ya cara bacanya.
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ bacanya tidak dirapatkan furjah baina syafatain karena hukumnya iklab. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha wa suqya. Nah, suq tetap ditebalkan qafnya, su-nya ditarik, wa suqyaha. Jangan suqyaha, yuk ke jadi ke nanti, bukan ke ya. Kalau ke dia tipis berarti qafnya, jadi ka nanti. Ya ini tebal, wa suqya kok gitu. Saya ulangi lagi. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum. Ditahan mim ketemu ba fasyafawi. Bidang ditahan, tidak dirapatkan bibirnya. Kalau ikhfa syafawi dirapatkan bibirnya. Oke, saya ulangi lagi. Fadamdama alaihim rabbuhum bidang bihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Alhamdulillah. Demikianlah surah Asy-Syams yang telah kita tahsinkan. Tadi perdengarkan bacaan dari teman-teman dan ada yang kurang kita coba tadi sempurnakan. Walaupun bacaan kita semua belum bisa diartikan sudah sempurna ya, akan tetapi terus berusaha untuk jadi lebih baik lagi, terus berusaha untuk menyempurnakan yang kurang dari bacaan kita, ditambah dengan teori-teori, materi-materi pelajaran seputar tajwid yang itu akan menyempurnakan apa yang kurang dari bacaan kita. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat materi pembelajaran kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host untuk memimpin pertanyaan. Jika ada yang mau bertanyakan silakan nanti ditanyakan ya. Saya kembalikan kepada host. Ada pertanyaan Ustadz. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa hukum mat ada 15 dan itu banyak Jadi bagaimana tips untuk bisa memahami keseluruhan mat, karena pada dasarnya mat hanya hukum panjang. Apakah harus berfokus pada 2 atau 3 atau 6 harokat Ustadz? Maksudnya apakah cukup memahami mat secara keseluruhan dari pembacaan panjang pendeknya Ustadz? Baik. Ada lagi? Itu saja baru saja Ustaz. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwati fillah, lahibba, hukum mempelajari teori daripada ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah kita sebutkan ya. Tapi fardu kifayahnya itu bukan berarti buat kita nggak fardun. Nah, mungkin bisa jadi kita ini di antara yang wajib belajar kayak gitu kan dibandingkan orang-orang lain kayak gitu. Artinya ada rukhsah di sana ketika berbicara fardu kifayah. Sebagian ya yang mengerjakan dengan sebagian yang lain tidak. Artinya harus ada murid, harus ada guru kan begitu yang mengajarkan lagi atau yang memberitahu, menginformasikan. Jadi dalam mempelajari teori ya seputar khusus ya tadi pertanyaan seputar mat gitu kan, dari mat yang tadi mungkin kalau kita bayangkan mat itu banyak berarti kan, padahal cuma sekedar panjang pendek. Nah begitulah kompleksnya Al-Quran, saya katakan kompleksnya Al-Quran sangat sempurna sekali. Bahkan setiap kita masukkan kan mat ini bab ahkam at-tilawah, hukum bacaan. Artinya hukum bacaan ini ketika ada satu huruf ya bertemu dengan huruf yang lain, entah itu dalam keadaan sukun, fathah, dhammah kayak gitu kan, maka ini menjadi hukum. Berbeda ketika kita mempelajari makhraj. Kalau mempelajari makhraj adalah setiap huruf di mana tempat keluarnya.
Begitupun sifat. Setiap huruf bagaimana sifatnya? Bagaimana saat dia sukun? Tanpa memperhatikan huruf setelahnya. Bagaimana ketika dia berfathah tanpa memperhatikan huruf sebelumnya atau setelahnya. Itu bab makhraj dan sifat. Namun ketika kita sudah masuk bab hukum tilawah, itu harus ada kaitan antara huruf ini dengan huruf setelahnya, antara huruf ini dengan huruf sebelumnya. Nah, disitulah kompleks banyak sekali seputar ahkam tilawah, mulai dari bab nun sukun, apabila bertemu dengan huruf hijaiyah memiliki hukum bacanya, kemudian mim sukun bertemu dengan huruf iyah, hujaiyah, kemudian ada hukum idgham, ya. Setiap huruf yang sama makhraj yang bertemu dalam satu kata, bagaimana pengucapannya, sifatnya apakah tetap diadakan atau dihilangkan. Idrib bi'asaka, ba sukun ketemu dengan ba, apakah tetap diberikan sifat qalqalahnya, kayak gitu. Seperti tadi, ya robihat tijarah, contohnya itu sama-sama tak gitu kan. Kalau tadi tak sukun bertemu dengan sa gitu kan. Ini diberikan sifatnya atau tidak ketika mereka bertemu? Ada yang ketika sifatnya berdekatan, ada yang ketika sifatnya sama. Kompleks sekali, ya. Penjelasan ilmu dalam Al-Qur'an ini dari segi pembacaannya. Ini baru segi pembacaan dan kita baru mulai. Ya belum ada apa-apanya, belum mempelajari tentang ikhtilaf bacaan antara satu qiraah dengan qiraah yang lain, ya. Kemudian antara riwayat dengan riwayat yang lain, antara jalur dengan jalur yang lain, kayak gitu kan. Maka akan lebih banyak lagi materi pembelajaran yang sekiranya belum kita pelajari. Kita baru mungkin baru sampai kalau muqaddimahnya itu baru innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Makanya Ibnu Jazari mengatakan kita mempelajari muqaddimah Jazariyah itu baru mempelajari muqaddimahnya saja. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya ini buku ini adalah pengantar Muqaddimah Al-Jazariyah yang berjumlah 100-an bait dan isinya banyak sekali materinya. Di antaranya adalah makhraj, sifat dan juga beberapa hukum bacaan. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita berbicara tentang mempelajari teorinya ya sangat kompleks sekali. Kenapa harus ada teori seperti itu? Karena untuk menyempurnakan bacaan Quran. Kembali kepada pertanyaan yang tadi ya. Apakah hanya sekedar ya, tahu panjang pendeknya saja itu sudah cukup, Ustaz? Sudah cukup. Karena hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid wajib. Akan tetapi mempelajari teorinya hanya sekedar kesimpulannya gitu ya. Kita mau menyimpulkan sendiri misalkan mempelajari mat itu ya intinya kita tahu panjang 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Namun bukan hanya kita tahu 4 atau 2 atau 6, namun ada aturan di sana. Seperti contohnya teman-teman sekalian, saya gambarkan ketika membaca mat far'i ya, ada wajib, ada jaiz dan berbagai macam mat nanti. Kita akan ketemu dengan mat arid disukun. Kita akan bertemu dengan mat lin. Bagaimana kadarnya mat lin, bagaimana kadar mat jaiz? Di sana ada aturan yang mengikat. Ketika kita membaca mat jaiz yang bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, bisa dibaca 5, kemudian mat arid disukun sama juga, mat lin juga sama. Ada aturan di sana. Contohnya kita baca surah Al-Kafirun. Kayaknya dulu pernah kita singgung ya ketika muqaddimah awal tentang ahkam tilawah. Kita baru pertama kali mulai tentang hukum bacaan ya. Jadi ada aturan di sana, tidak boleh sembarangan kita baca. Memang kita tahu panjang kadarnya mat, tapi nggak boleh sembarangan ini kita maunya 2 deh. Ini kita maunya 4 deh, nggak boleh. Kalau memang 2 semuanya. Contohnya surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Di situ ada mat jaiz, ya al-kafirun mat arid. Dua-duanya kalau dibaca 2 semuanya. Kalau dibaca 4 semuanya. Kalau dibaca 5 semua. Aturannya gitu. Makanya nanti kita akan mempelajari hukum bacanya. Hukum baca mat far'i. Ada yang dibacanya panjang, kemudian yang tidak bisa dinego, ada yang bacanya boleh dinego, boleh 2, boleh 4, boleh 6 atau 5 gitu ya. Ada yang bacanya memang harus panjang, nggak boleh dipendekin. Nah, ini hukum bacanya. Mat jaiz, mat arid, mat lin, mat silah qasir, mat silah tawilah ini merupakan satu hukum. Kalau dia dibaca 2, semuanya dibaca 2. Kalau dibaca 4 semuanya. Jadi begitu bacanya. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu tentang mat itu ya 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat.
kadarnya, ritmenya sesuai dengan bacaan kita. Kalau kita mau cepat, kalau kita mau lambat disamakan. Bukan hanya sekedar itu saja. Tentu di sana ada kaedah-kaedahnya, tentu di sana ada aturan-aturan yang mengikat. Dan haruslah kita ketahui, haruslah benar-benar kita pahami. Begitu. Jadi bukan hanya sekedar hanya tahu kulitnya, sedangkan dalamnya nggak tahu. Lebih baik tahu dulu, nanti bisa bersikap. Daripada baru belajar, udah mulai menyimpulkan diri sendiri, pokoknya mat cuman kayak gitu doang. Enggak, mat itu punya aturan. Makanya ada banyak. Ini menunjukkan kompleks. Bahwasanya Al-Quran ini bukan hanya sekedar dibaca saja, tapi harus benar-benar ya dipahami setiap hurufnya. Kita pelajari makhraj, setiap hurufnya harus baik. Kita mempelajari sifat, setiap hurufnya harus sempurna. Kita berikan, ada huruf yang mengalir, ada huruf yang mantul, ada huruf yang makhrajnya ditebalkan, ada yang ditipiskan cara bacanya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita simpulkan mempelajari itu hanya mengetahui sekedar 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, itu masih kurang. Perlu terus belajar, terus mendalami. Gitu ya, akhi. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Satu pertanyaan lagi. Nah, Ustaz, mungkin dari Ana tadi matanya itu Ustaz. Di Ana lupa slide keberapa tadi, slide 4 kalau nggak salah. Itu sumbernya dari Muqaddimah Al-Jazari atau Tuhfatul Atfal? Tuhfatul Atfal, Ustaz. Yang tadi dari Tuhfatul Atfal. Baik, Ustaz. Baik, demikian. Nah, Ustaz. Intinya dari setiap materi seputar tentang hukum tilawah, kita selalu merujuk kepada Tuhfatul Atfal. Karena buku Tuhfatul Atfal itu, atau Mandhumatut Tuhfatul Atfal, secara garis besar umumnya, bahkan seluruh isinya itu, kita memahami dan mempelajari hukum tilawah, hukum bacaan. Adapun di Muqaddimah Al-Jazariyah memang ada, tapi tidak dibahas secara rinci. Lebih rincian di Tuhfatul Atfal untuk hukum tilawah. Karena makanya barang siapa yang dia baru hanya mempelajari satu kitab saja tidak cukup. Dia harus mempelajari kitab yang lain untuk menyempurnakan keilmuan dia. Begitu akhir. Jadi ada Tuhfatul Atfal, ada Muqaddimah Jazariyah, ada Hidayatus Syibyan, ada Asy-Syifa fi Tilawatil Quran, dan lain sebagainya. Buku-buku seputar tentang ilmu tajwid ya, berkaitan tentang tahsin. Begitu akhir. Nah, Ustaz. Baik, demikian kelas Tahsin Al-Futuhi TPLN pada malam hari ini. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Ustaz dan kepada seluruh partisipan yang hadir pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, apakah ada nasihat terakhir Ustaz? Nasihat penutup? Saya kira cukup akhir. Nah, Ustaz. Baik, kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan selama kajian berlangsung. Semoga kita bisa bertemu pada kajian berikutnya, yaitu kajian bahasa Arab di hari Selasa ataupun kajian akidah di hari Kamis, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini, dan semoga Allah membantu kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Amin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.